Berikutnya masih dari brosur halaman 11 surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Pertanyaan, apakah suatu bencana itu sudah ditetapkan Allah untuk hari, jam dan detiknya, yakni sudah ditakdirkan Allah, dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa, bisanya hanya menerima atau pasrah. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun musibah yang terjadi di muka bumi ini dan musibah yang menimpa manusia itu memang menurut ayat ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sebelum min qabli an nabra'aha, sebelum manusia atau makhluk itu diciptakan oleh Allah. Lah apakah jamnya, menitnya, bentuknya dan lain sebagainya itu sudah menjadi satu ketetapan Allah sehingga manusianya hanya pasrah saja. Tentu memahaminya tidak seperti itu. Nah kalau kita memahami seperti itu ya wes, kita nggak mau apa-apa. Mau ngapa kerja, mau sudah ditetapkan miskin. Tentu pemahamannya tidak seperti itu. Ya. Ada qadar, ada takdir. Qadar itu sesuatu yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Itu namanya qadar. Kalau takdir itu adalah ketetapan Allah setelah melalui ikhtiar, melalui usaha. Yang namanya qadar di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap manusia itu diciptakan dalam perut ibunya arba'ina yauman nutfah. Jadi 40 hari itu berupa setetes mani. Summa yakuna misla dzalika, kemudian 40 hari berikutnya menjadi alaqah. Menjadi alaqah. Summa yakuna misla dzalika mudghah, kemudian menjadi mudghah. Jadi 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari berikutnya berupa mudghah. Semua manusia seperti itu. Nah kemudian setelah 40 hari ketiga berupa mudghah, fa'arsala ilaihil malak, maka Allah mengutus kepadanya seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, untuk meniapkan ruh, kemudian untuk menetapkan 4 hal. Hal pertama yang ditetapkan apa? Bikatbi rizkihi, itu untuk menetapkan rizkinya. Jadi manusia ini sebelum terlahir ke dunia ya, diciptakan oleh Allah, rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka tidak ada manusia satupun yang tidak mendapatkan rizki dari Allah. Rizkinya sudah ditetapkan ya. Kemudian yang kedua, bikatbi ajalihi, semua manusia diberi batas ajal. Ajal itu bukan umur. Ajal itu bukan umur, namun itu adalah batas hidup, usia ya, sisa hidup yang Allah berikan. 2 hal ini, baik rizki maupun ajal, itu qadar. Qadarullah itu qadar. Dan qadar ini manusia tidak bisa
melakukan intervensi apapun kepada Allah, karena itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Lah saya kerja begini kok ternyata masih miskin, ini berarti sudah merupakan qadarullah. Nah itu tidak begitu. Lah nanti ada dua hal yang merupakan takdir ya, takdirnya adalah perbuatannya baik atau tidak. Kemudian yang kedua, amsakiyun au sa'idun, apakah dia termasuk hidupnya sengsara atau bahagia, itu namanya takdir. Lah dua hal berikutnya ini, takdir itu merupakan ketetapan Allah ya, yang terwujud setelah melalui ikhtiar usaha manusia. Kalau tadi qadar itu rizkinya itu sudah mutlak kuasa Allah. Mau Allah beri berapa, itu sudah mutlak kuasa Allah. Maka ayatnya diteruskan tadi. Ayatnya dilanjutkan. Ayat berikutnya tadi. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu ayatnya dilanjutkan. Likaila ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi tadi diperintahkan oleh Allah ya, terkait dengan masalah takdir tadi, rizki, besarannya rizki, berapa banyak seorang hamba mendapatkan rizki, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Namun rizki itu harus diusahakan ya, karena kita juga diperintah oleh Allah untuk berusaha melakukan ikhtiar. Rizki memang sudah ditetapkan oleh Allah, namun untuk mendapatkan rizki tersebut harus melalui ikhtiar. Tidak bisa kita tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa bekerja, karena rizki itu harus kita ambil. Namun biar bagaimanapun rizki itu termasuk qadarullah. Jadi besar kecilnya rizki itu sudah Allah tentukan. Sudah Allah tentukan. Nah, di hadis yang lain disebutkan, kalau rizki sudah terpenuhi semuanya, maka selesai hidup manusia. Nah, kita tidak tahu apakah hari ini rizki terakhir untuk kita atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi itu sudah menjadi satu ketetapan Allah, namanya qadar. Manusia tidak bisa melakukan intervensi apapun. Manusia hanya bisa berusaha mendapatkannya. Lah sudah berusaha begitu keras, pagi berangkat gelap, pulang gelap, namun hasilnya ternyata tidak seperti saudaranya yang usahanya seakan-akan hanya wis penak banget usahane. Ya, kita berangkat gelap, pulang gelap, namun yang didapat tidak seperti saudara kita sing koyone ning omah terus, namun hasilnya justru lebih banyak. Maka Allah mengatakan likai la ta'saw ala ma fatakum, supaya kamu jangan berduka terhadap apa yang luput daripadamu, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Sehingga ini tidak pasrah. Memang apa yang terjadi di dunia ini, baik itu kejadian menyenangkan atau kejadian yang tidak menyenangkan, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Menurut ayat ini, inna dzalika 'alallahi yasir.
untuk menciptakan kebaikan maupun keburukan sebelum Allah menciptakan manusia itu sangat mudah bagi Allah. Maka Allah tetapkan qadar dan takdir tadi. Qadar itu tidak bisa diintervensi oleh manusia. Yang namanya takdir, ketetapan Allah setelah melalui ikhtiar manusia. Ya, sekalipun misalkan ternyata kita sudah secara qadarullah ditetapkan hari ini kita meninggal. Nah, kita tidak bisa melakukan intervensi biar hidup, itu tidak bisa. Yang ada kita diperintah oleh Allah, oleh Nabi kita menghindari semaksimal mungkin sebab-sebab kematian. Sebab kematian itu banyak. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid, namun mati itu hanya satu. Kemudian jangan lantas berpikir kita pasrah. Pasrah tanpa berbuat apapun. Nah, kalau kita memahaminya begitu lantas pasrah, ya pemahaman yang tidak tepat. Misalkan, ya sudah saya tak berdiri di tengah rel kereta. Nah, kan usia saya sudah qadarullah. Nah, kalau saya ditabrak kereta, kalau ternyata qadarullah yang ditetapkan di lauh mahfud hari ini saya belum meninggal, ya saya tidak mati. Nah, itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Nah, kalau berdiri di tengah rel kereta lewat ya ditabrak ya mati tenan, itu menjadi sebab kematian. Berarti hari itu karena kebodohan kita dalam memahami qadar dan takdir, hari itu menjadi sebab kematian kita dengan tertabrak kereta api karena ngojo berdiri di tengah rel. Nah, maka bagaimana biar kita bisa menghindari sebab-sebab kematian? Yo nek enek sepur yo minggir, ojo ngadeg di tengah rel. Jangan berdiri di tengah jalan raya. Nah, kalau berdiri di tengah jalan raya kemudian ada mobil lewat, lantas memahami, oh usia saya sudah ditulis di lauh mahfud. Nah, kalau hari ini saya ditabrak mobil, kalau di lauh mahfud itu ditetapkan belum mati, ya saya tidak mati. Itu pemahaman yang keliru. Tidak ada ikhtiar, tidak melakukan usaha apapun, itu namanya pasrah yang keliru. Pasrah itu berarti kita berikhtiar. Yo minggir, jangan di situ. Kalau kita di tengah, kalau tidak mati ya terluka. Dengan tertabrak karena kebodohan itu kemudian luka, patah kaki atau tangan misalkan, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, maka kita diperintah oleh Allah untuk berikhtiar, melakukan usaha menghindar dari hal-hal yang buruk. Menghindar dari hal-hal yang buruk. Sekalipun sudah ikhtiar tetap mendapatkan hasil yang buruk, maka jangan berduka. Jangan berduka, likaila ta'sau ala ma fatakum. Kebaikan yang luput daripadamu, kita sudah ikhtiar kok ternyata yojik ditabrak, sudah berjalan di pinggir. Ikhtiar melakukan perjalanan di jalan itu sudah minggir. Nah, kok tiba-tiba dari arah belakang ada mobil atau truk remeblong nabrak, ya maka jangan berduka. Dengan kita ditabrak padahal sudah berikhtiar, jangan berduka. Ya, semuanya itu sudah ketentuan dari Allah, maka kita bersabar. Pemahaman qadar takdir ini jangan dipahami pasrah tanpa melakukan apapun. Kalau qadar memang iya, ya, kita tidak bisa melakukan intervensi apapun. Perkara hari ini kita akan diberi rizki oleh Allah berapa besarnya, itu mutlak kuasa Allah. Ada yang Allah beri sedikit, Allah cukupkan, padahal usahanya sudah mati-matian.
Dari pagi sampai pagi, namun Allah cukupkan. Allah berikan yang sedikit. Nah, kita tidak bisa mengintervensi Allah. Ya Allah, saya sudah usaha dari pagi sampai pagi, kenapa rezeki yang kau berikan hanya segini? Sedangkan tetangga saya sepertinya tidak pernah bekerja, tidak pernah keluar rumah. Namun kenapa ya Allah engkau berikan yang banyak? Nah, kita tidak bisa melakukan intervensi besar kecilnya rezeki yang Allah tentukan. Kemudian ujian apa yang Allah akan berikan kepada kita, kita juga tidak bisa mengintervensi. Namanya qadarullah. Apakah Allah akan menguji kita dengan kebaikan? Kita juga tidak pernah bisa meminta, ya Allah uji hamba dengan kesenangan. Ya, tidak bisa kita meminta begitu. Atau ya Allah uji hamba dengan kesusahan. Ya, kita tidak bisa meminta kepada Allah. Yang jelas Allah Maha mengetahui ujian apa yang pantas bagi hambanya. Dan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Karena memang kita hidup di dunia ini hakikatnya untuk menjalani ujian dari Allah. Hingga akhirnya nanti lulus dan diizinkan oleh Allah masuk ke surganya. Ujian ada dua, kesenangan maupun kesusahan. Biasanya kesenangan ada yang lulus, diuji dengan kesusahan ada juga yang tidak lulus. Diuji kesusahan lulus, diuji kesenangan tidak lulus. Dan kita tidak bisa meminta kepada Allah untuk diuji kesenangan maupun kesusahan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka hak prerogatif dari Allah mau menurunkan ujian kepada hambanya berupa kesenangan maupun kesusahan. Nah, tatkala kita diuji, kita hanya diberi dua pilihan oleh Allah, yaitu sebagai sikap ma'ruf seorang mukmin. Pilihannya hanya dua, diuji senang, bersyukur, diuji dengan kesusahan, bersabar. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau pilihan ketiga berarti itu pilihan kita sendiri, bukan pilihan dari Allah. Yang namanya pilihan sendiri pasti buruk. Ya. Maka memahami qadar, takdir ini jangan pasrah seperti ini. Memang kebaikan, keburukan sudah Allah tetapkan. Nah, kita tidak bisa minta. Yang jelas kita hanya diberi kesempatan oleh Allah melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Ketika diuji senang kita syukur, diuji susah kita sabar, sudah itu. Nah, kapan itu terjadi, menit berapa, jam berapa, bulan apa, hari apa, tanggal berapa, kita tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah, kita hanya diperintah untuk berikhtiar. Coba seandainya kita tahu, dibuka blak begitu oleh Allah. Oh, hari ini saya kecelakaan jam sekian, menit sekian, detik sekian. Ya sudah, kita tidak mau apa-apa. Misalkan hari ini saya mati, nanti jam 10 kurang 5 menit. Nah, sudah, kita tidak mau ngaji begini juga nggak mau, kerja juga nggak mau. Ketika diajak, ayo ngaji atau ayo bekerja untuk berusaha mendapatkan rizki yang telah Allah tetapkan, kita akan jawab, wah tidak, nanti saya jam 10 kurang 5 menit mati yuk. Coba kalau itu dibuka blak semua oleh Allah, sudah, kita tidak akan melakukan aktivitas apapun. Isinya sudah hanya berdoa, memohon, ibadah terus kepada Allah. Padahal punya anak istri. Nah, bagaimana itu anak istrimu kelaparan, kok kamu tidak bekerja? Wah, saya tidak mau, kalau saya kerja ternyata saya nanti keluar rumah ditabrak truk. Ternyata di dalam rumah juga dibuka oleh Allah, kita jadi tahu, oh kamu meskipun tidak keluar rumah,
tidak ditabrak truk, kamu berdiam diri di rumah, nanti kamu juga akan mati. Nanti akan ada bis yang nabrak rumahmu dan kamu meninggal. Bingung akhirnya manusia, mau kemana? Keluar rumah, tahu meninggal ditabrak truk, di dalam rumah bakal juga meninggal, ditabrak bis, diseruduk bis rumahnya. Terus gimana? Oh ya sudah, di luar tapi duduk-duduk di jalan. Kemudian diberitahu lagi, di jalan pun juga sama, nanti akan terjadi gempa bumi. Sehingga manusia bingung, tidak tahu, tidak mau melakukan aktivitas apapun. Seandainya musibah itu ditampakkan di depan mata kita, bahwa menit sekian, jam sekian, hari ini, bulan ini, pekan pertama, kedua, atau ketiga, kita diberitahu, sudah niscaya kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Karena diberitahu, makanya itu dirahasiakan oleh Allah. Namun yang jelas, kebaikan maupun keburukan, musibah, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, maka kita hanya diberi dua pilihan. Kalau diberi kesusahan, diuji dengan susah, kita sabar. Itu sikap ma'ruf kita sebagai mukmin, mengambil pilihan sabar yang datangnya dari Allah. Kalau diuji kesenangan, ya, gajinya dinaikkan, pangkatnya dinaikkan, mendapat promosi jabatan dan lain sebagainya, kita bersyukur. Itu sikap ma'ruf kita sebagai hamba Allah yang beriman. Terlepas apakah nanti hari ini mendapatkan kesenangan atau musibah, kita hanya diperintah oleh Allah untuk melakukan satu ikhtiar, biar tidak tertimpa musibah. Salah satunya, kalau sedang di jalan raya, ya aja nengah-nengah. Kalau kita nengah-nengah tetap tidak mau minggir, meski ada mobil, ada bis, ada truk, itu namanya pasrah konyol. Pasrah dengan cara konyol berarti melakukan pilihan sendiri, bukan pilihan dari Allah. Qadar dan takdir secara tidak pas. Ikhtiarnya bagaimana? Ya jalan di pinggir. Nah, terkait COVID ini misalkan, biar tidak tertimpa keburukan, biar tidak terpapar, bagaimana? Protokol kesehatan yang paling mudah kita gunakan masker. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli, COVID ini penularannya melalui droplet. Maka memakai masker itu ikhtiar yang paling mudah. Kita hanya diperintah untuk menghindari. Adapun ternyata sudah ikhtiar namun tetap terpapar, ya sudah, itu berarti ketetapan Allah. Ketetapan Allah, maka sudah ditetapkan dan kita mengalami, maka ambil pilihan yang Allah berikan tadi. Syukur ataupun sabar. Ya, berarti ayat ini tidak kita maknai pasrah bongkoan, pasrah secara konyol, tanpa melakukan usaha apapun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?